Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C B1 ingin mempresentasikan mengenai isolasi jasa training. Di sini saya sendiri Firdaus Nisa Mardana, NPM 50, dan partner saya Revita, NPM 51. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isolasi jasa training, tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan metodenya. Isolasi jasa klinik itu sendiri yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asal lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk memisahkan macam-macam jasa ternik dan campurannya, lalu memurnikan salah satu jasa ternik, setelah itu menumbuhkan mikroorganisme di luar lingkungan alaminya. Untuk tujuannya sendiri yaitu pemisahan mikroorganisme di luar lingkungan bertujuan untuk mendapatkan bakteri biakan yang tidak lagi bercampur dengan bakteri lain disebut biakan murni. Lalu untuk metode dari isolasi jasa training itu sendiri ada spread plate, yaitu dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Lalu ada spread plate dilakukan dengan cara mengoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan media agar padat. Lalu ada pour plate, menginokulasikan medium agar yang sedang mencair dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba. Lalu ada isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode lain. Lalu ada isolasi medium cair dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koloni bakteri, yaitu tentang pengertian, bentuk, dan sifatnya. Pengertian dari koloni bakteri, yaitu koloni bakteri merupakan kumpulan bakteri sejenis hasil reproduksi yang mengumpul pada satu tempat di medium kultur atau kumpulan bakteri pada medium kultur yang berasal dari hasil pertumbuhan atau keturunan dari satu sel bakteri. Kemudian bentuk dan sifat dari koloni bakteri, yaitu yang pertama ada bentuk. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi koloni, didapatkan bentuk bulat dan tak beraturan. Tepi koloni ada yang rata, berjeriji, dan berombak. Pada umumnya, bentuk koloni bakteri berbentuk sirkular, irregular, filamentous, dan rhizoid. Kemudian untuk sifat dari koloni bakteri tersebut, yaitu sifat-sifat umum yang dimiliki oleh koloni bakteri pada medium padat, yaitu bentuk dari koloni yang bulat, memanjang, tepi rata dan tidak rata, warna ada yang putih, kuning, coklat, merah, jingga, biru, dan ada pula yang hijau. Kemudian ada identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri diawali pewarnaan gram dengan tujuan untuk mengetahui bentuk bakteri, yaitu apabila basil, coccus, atau spiril. Penentuan bakteri jenis gram positif atau gram negatif pada saat pengamatan di mikroskop. Menurut penelitian dari Taslihan et al. Tahun 2001 bahwa bakteri itu terlihat merah, artinya bakteri bersifat gram negatif karena sel bakteri tidak menyerap cat utama dengan kuat. Jika berwarna ungu atau biru, artinya bakteri gram positif. Kemudian ada pula hal yang harus diperhatikan pada isolasi jasa training. Yang pertama yaitu wadah biakan. Wadah biakan pada dasarnya harus dibuat steril. Untuk yang kedua yaitu kontaminan pada tabung reaksi dan Erlenmeyer dapat dicegah dengan menutup lubangnya dengan penutup yang sesuai. Kemudian ada pemilihan wadah, yaitu pilih yang sesuai dengan mikroorganisme yang akan diisolasi. Kemudian ada prosedur dan hasil. Untuk prosedur bisa dijelaskan. Untuk prosedur yang dilakukan yaitu isolasi dilakukan 2 kali pada yeast. Isolasi dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mensterilkan alat terlebih dahulu,
Lalu diambil satu ose jasad renik yaitu yeast, lalu diambil jasad renik dengan ose yang sudah disterilkan, lalu dipindahkan ke petri dish yang berisi media agar. Nah, setelah itu goreskan ose di dekat nyala api bunsen, lalu disimpan dengan keadaan terbalik, lalu dilakukan inkubasi selama 48 jam. Nah, teknik yang digunakan pada percobaan ini adalah teknik gores. Setelah melakukan inkubasi selama 48 jam, amati koloni yang terjadi, lalu isolasi kembali masing-masing koloni. Nah, proses yang dilakukan 2 kali sampai menghasilkan kultur murninya. Setelah itu, amati lagi bentuk bakteri dengan mikroskop dengan perbesaran 4 kali 10. Kemudian ada pula hasil yang didapatkan. Yang pertama pada isolasi pertama dengan media agar dengan mikroorganisme yeast didapatkan seperti gambar berikut dengan keterangannya. Perbesaran 4 kali 10, tidak berbentuk kokus, tidak berkoloni, dan tidak berinti. Lalu setelah diisolasi lagi pada isolasi kedua dengan media yang sama yaitu agar dan mikroorganisme yeast pada gambar telah berubah dengan keterangan perbesaran 4 kali 10, berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti. Jadi kesimpulannya dari hasil percobaan pada tabel di atas tadi dapat dilihat hasil pengamatan mikroskopis pada yeast pada isolasi pertama dengan perbesaran mikroskop 4 kali 10 didapatkan bentuk yeast tidak berbentuk kokus, tidak berkoloni, dan tidak berinti. Pada isolasi kedua dengan perbesaran mikroskop 4 kali 10 pula didapatkan yeast berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori, yaitu menurut penelitian dari Puspita tahun 2020, karakteristik Saccharomyces cerevisiae atau yeast memiliki ciri-ciri berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaannya yang mengkilap, halus, serta licin. Selain itu, bersifat mikroskopik serta memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu dengan panjang 5-20 mikrometer dan lebar 1-10 mikrometer. Sekian yang mungkin bisa kami paparkan mengenai modul kali ini. Jika masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.